Halo adik, kalian sudah tahu mata pelajaran apa saja yang menjadi pendukung di seleksi SNMPTN tahun 2023 atau seleksi berbasis prestasi? Yuk simak video ini dari awal sampai akhir. Halo adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa. Kembali lagi di channel Diari Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo adik kelas 12, SMA, MA, SMK di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian berkesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2023 besok dengan format yang semuanya berubah. Baik, pada kesempatan kali ini di Hari Kampus akan membahas seputar mata pelajaran apa saja yang nantinya dipakai di penilaian SNMPTN tahun 2023. Yuk simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SNMPTN, SBMPTN, KIP kuliah maupun informasi-informasi bermanfaat lainnya. Dan tidak lupa share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram maupun di WhatsApp buat adik-adik jika video ini dirasa bermanfaat. Dan tidak lupa saya sapa bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Diari Kampus khusus membahas seputar masuk perguruan tinggi negeri. Dan saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan mohon like, share, dan komen, dan tentunya subscribe ya adik-adik. Adik-adik, langsung saja saya akan informasikan informasi seputar mata pelajaran yang akan nanti menjadi pendukung di SNMPTN tahun 2023 besok. Adik-adik perlu diketahui bahwa di SNMPTN tahun 2023 atau kita kenal dengan seleksi berdasarkan prestasi atau istilahnya sesuai dengan Kemendikbudristek, bahwa ada beberapa perubahan besar yang mana sudah tidak diklasterisasi jurusan IPA, jurusan IPS adik-adik. Nah, ini nanti berpengaruh kepada beberapa mata pelajaran pendukung karena kita tahu bahwa 50% poin didapat dari seluruh mata pelajaran. Kemudian untuk 50%-nya adalah maksimal 2 mata pelajaran pendukung. Artinya ini akan menjadi bobot yang sangat tinggi di penerimaan mahasiswa baru besok di jalur prestasi. Nah, video ini nanti akan saya buat minimal 3 part ya adik-adik. Jadi adik-adik harus tidak putus dari part 1 sampai part 3 dikarenakan memang terlalu banyak beberapa spesifikasi jurusan-jurusan yang akan nantinya adik-adik pilih di SNMPTN. Karena kita tahu bahwa untuk di SNMPTN atau seleksi prestasi tetap adik-adik memilih jurusan yang adik-adik inginkan. Tetapi ini nanti akan berpengaruh dengan mata pelajaran pendampingnya. Sehingga tidak seperti yang sebelumnya 6 mata pelajaran, kalau besok ada beberapa mekanisme 2 mata pelajaran pendukung yang berpengaruh 50% yang nantinya akan diseleksi oleh masing-masing PTN. Oke adik-adik, saya ulangi, jadi seluruh mekanisme itu yang menjadi final akhirnya adalah masing-masing PTN yang menyeleksi. Nah, untuk masalah nanti eligible-nya bagaimana, bisa milih berapa jurusan, next di video saya selanjutnya ya adik-adik. Baik, di sini sudah saya tampilkan bahwa daftar mata pelajaran pendukung di program studi yang adik-adik pilih, entah itu jurusan rumpun saintek, sosum maupun campuran ya adik-adik. Yang pertama adalah kita bahas tentang rumpun ilmu humaniora. Jadi kalau di rumpun humaniora di sini ada 5 kelompok program studi di seluruh PTN yang ada di Indonesia, mulai dari seni, sejarah, linguistik, kemudian susastra atau sastra, kemudian filsafat. Kemudian untuk kurikulum akan saya bacakan yang kurikulum tahun 2013 ya adik-adik, dikarenakan memang adik-adik yang saat ini kelas 12 yang bisa mengikuti SNMPTN atau seleksi berdasarkan prestasi adalah yang mengikuti kurikulum 2013. Otomatis untuk kurikulum merdeka yang sudah tampil di situ akan nanti dipakai untuk adik-adik yang kelas 10. Kemudian untuk jurusan IPA, jadi untuk jurusan IPA ya, jadi adik-adik yang memilih jurusan seni, kemudian yang notabene SMA-nya atau MA-nya adalah IPA, maka jurusan yang mata pelajaran pendukung di program studi tersebut adalah seni budaya. Kemudian selanjutnya untuk jurusan IPS sama di seni budaya, kemudian jurusan bahasa juga seni budaya. Lanjut untuk jurusan sejarah, maka untuk jurusan IPA nantinya adalah jurusan sejarah Indonesia. Kemudian selanjutnya sama di jurusan IPS adalah sejarah Indonesia. Kemudian untuk bahasa sejarah Indonesia juga.
Kemudian untuk jurusan linguistik, maka yang dipakai di mata pelajaran pendukung adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya sama di IPS juga bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian untuk jurusan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian untuk jurusan susastra atau sastra, jadi rumputnya nanti macam-macam sekali ya adik-adik ketika di beberapa jurusan masuk humaniora atau tidak. Kalau masuk humaniora berarti awas, adik-adik harus memperhatikan mata pelajaran ini ya. Kemudian untuk jurusan IPA, mata pelajaran pendukungnya adalah bahasa Indonesia dan bahasa asing yang relevan. Jadi misalnya kalau misalnya sastranya itu adalah sastra Inggris ya berarti bahasa Inggris. Kemudian kalau sastra Cina ya berarti sastra Cina. Kemudian sama di jurusan IPS-nya, kemudian untuk jurusan bahasa juga sama. Kemudian untuk jurusan filsafat, untuk anak-anak IPA, nilai yang paling diperhatikan atau yang menjadi pendukung adalah sejarah Indonesia. Kemudian untuk anak IPS, itu bukan sejarah Indonesia lagi, tetapi sosiologi. Kemudian untuk bahasa, itu adalah antropologi. Kemudian selanjutnya untuk jurusan ilmu sosial ya adik. Jadi ilmu sosial itu terbagi dari sosial, kemudian ekonomi, pertahanan, kemudian psikologi juga. Nah, bagi adik-adik yang dari jurusan IPA, otomatis untuk jurusan sosial itu adalah sejarah Indonesia, kemudian IPS sosiologi, kemudian bahasa antropologi. Kemudian selanjutnya untuk jurusan ekonomi, entah itu ekonomi pembangunan, akuntansi, dan sebagainya, itu adalah yang paling banyak dipakai adalah untuk jurusan IPA, matematika. Untuk jurusan IPS, ekonomi, dan matematika. Kemudian untuk jurusan bahasa, matematika ya adik-adik. Kemudian untuk jurusan pertahanan, untuk jurusan IPA adalah PPKN, kemudian untuk IPS PPKN, kemudian untuk bahasa juga PPKN. Kemudian untuk jurusan psikologi, nah ini menarik sekali. Untuk jurusan IPA yang paling diperhatikan untuk pendukung mata pelajarannya adalah matematika. Kemudian untuk IPS, sosiologi atau matematika. Kemudian untuk jurusan bahasa adalah matematika. Kemudian selanjutnya untuk jurusan ilmu alam. Nah, di sini ada kimia, kemudian ada ilmu sains dan kebumian, ilmu dan sains dan kelautan, biologi, biofisika, fisika sama astronomi. Jadi beberapa jurusan-jurusan sains ya adik-adik. Kemudian untuk jurusan IPA, maka yang paling banyak dilihat adalah di semester 1 sampai semester 5 adalah kimia, kemudian IPS-nya adalah matematika, kemudian untuk bahasa matematika. Kemudian untuk selanjutnya untuk jurusan ilmu dan sains kebumian itu adalah jurusan yang mendukung adalah fisika, matematika, dan kelompok peminatan. Jadi kalau minatnya misalnya matematika minat ya berarti yang matematika. Dan untuk jurusan IPS itu adalah matematika, kemudian untuk bahasa matematika. Dan selanjutnya untuk jurusan ilmu dan sains kelautan itu adalah mata pelajarannya pendukung ada biologi, kemudian untuk IPS matematika atau geografi, untuk bahasa adalah matematika. Nah, untuk biologi otomatis untuk siswa dari IPA berarti biologi, IPS matematika, antropologi atau jurusan bahasa adalah matematika. Nah, selanjutnya biofisika, jurusan yang ini biasanya adalah anak-anak IPA, maka untuk jurusan anak-anak IPA yang saat ini fisika, kemudian untuk IPS-nya matematika, kemudian bahasanya matematika. Kemudian selanjutnya untuk jurusan fisika, mata pelajaran pendukungnya adalah fisika, kemudian untuk IPS matematika, kemudian untuk bahasa matematika. Kemudian 16 jurusan astronomi. Kalau astronomi maka mata pelajarannya adalah matematika, fisika, kemudian matematika dan kelompok peminatan MIPA, kemudian untuk IPS-nya matematika dan bahasa untuk jurusan bahasa adalah matematika. Kemudian selanjutnya untuk jurusan ilmu formal. Nah, di situ ada komputer, kemudian logika sama matematika. Kemudian di situ sudah dijelaskan untuk jurusan ini matematika untuk jurusan IPA, matematika dan kelompok peminatan, kemudian IPS matematika, kemudian bahasa matematika, kemudian logika matematika dan kelompok peminatan, kemudian matematika juga untuk IPA maupun IPS. Dan untuk jurusan matematika murni yang dipakai adalah matematika dari kelompok peminatan, kemudian matematika untuk IPA dan IPS dan bahasa. Dan selanjutnya untuk jurusan ilmu terapan dan ilmu terapan. Nah, ini biasanya untuk adik-adik yang ingin memilih politeknik ya adik-adik, itu ilmu sains dan pertanian. Jurusannya untuk yang IPA, mata pelajaran yang atau menjadi pendukung adalah biologi, matematika untuk jurusan IPS.
Kemudian untuk jurusan peternakan, untuk jurusan IPA biologi, kemudian IPS matematika, bahasa dan matematika. Kemudian untuk jurusan ilmu atau sains perikanan, untuk jurusan IPA biologi, IPA dan bahasa masing-masing matematika. Kemudian jurusan arsitektur, untuk jurusan IPA matematika dan fisika, untuk jurusan IPS dan bahasa adalah matematika. Kemudian untuk PWK atau perencanaan wilayah, itu untuk jurusan IPA adalah matematika, kemudian IPS-nya ekonomi dan matematika, kemudian untuk bahasa matematika. Kemudian selanjutnya untuk desain, entah itu desain DKV atau desain interior dan sebagainya, jurusan pendukungnya adalah seni budaya atau matematika dan atau matematika. Kemudian untuk IPS-nya juga seni budaya dan matematika, kemudian untuk bahasa seni budaya dan matematika untuk part satunya ya Adik-adik. Nah, itu sekelompok beberapa jurusan di PTN di seluruh Indonesia dan mata pelajaran pendukung. Dan kesimpulan dari video kali ini adalah 1. Matematika atau pelajaran minat maupun wajib mendominasi mata pelajaran pendukung. Ayo adik-adik cek nilai matematika adik-adik ya, maupun jurusan IPA maupun IPS. Kemudian yang kedua adalah jurusan dari IPA dan bahasa punya peluang yang sama ketika mengambil jurusan IPA. Dan begitu pun sebaliknya, sesuai dengan mata pelajaran pendukung yang tadi saya sudah sebutkan. Itu saja yang perlu saya sampaikan di video kali ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.